Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Aulia Safitri dengan nomor induk mahasiswa 20050760010. Saya dari program studi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah angkatan tahun 2020 Universitas Mula Warman. Di kesempatan kali ini saya akan mereview materi oleh kelompok 5 membaca yang sudah dipresentasikan kemarin dengan judul materi yaitu meningkatkan sikap kritis dalam membaca. Masuk ke materi yang pertama yaitu pengertian dari membaca kritis. Pengertian membaca kritis terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu secara umum dan yang kedua menurut para ahli. Pengertian membaca kritis secara umum adalah kemampuan mengolah bacaan untuk menemukan makna yang terdapat di dalam bacaan, baik makna tersurat maupun tersirat, yang bertujuan untuk mengungkapkan pendapat, mengomentari, dan memberikan kritik atau masukan. Yang kedua, membaca kritis menurut para ahli. Menurut Albert, sebagaimana dikutip oleh Tarigan pada tahun 1982 ayat 89, membaca kritis adalah sejenis kegiatan membaca yang dilakukan secara bijaksana, penuh tenggang hati, mendalam, evaluatif, serta analitis, dan bukan hanya mencari kesalahan belaka. Menurut para ahli yang kedua, yaitu menurut Burns pada tahun 1996 ayat 278, membaca kritis adalah mengevaluasi materi tertulis, yakni membandingkan gagasan yang tercakup dalam materi dengan standar yang diketahui, dan menarik kesimpulan tentang keakuratan dan kesesuaian. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam membaca kritis. Langkah-langkah dalam membaca kritis antara lain yaitu yang pertama ada melakukan survei pada isi buku. Yang kedua yaitu membuat pertanyaan. Yang ketiga membaca. Yang keempat evaluasi. Dan yang terakhir ada meninjau ulang. Berikutnya yaitu perlunya sikap kritis dalam membaca. Yang pertama yaitu membantu dalam memahami suatu tulisan dengan menyeluruh. Dengan membaca kritis, kita melatih diri untuk mengenali tujuan si penulis, mengenali bias-bias yang muncul dalam tulisan, dan memahami nada atau arah emosi yang dimunculkan penulis. Yang kedua yaitu bagi pembaca kritis, tidak setiap teks mengandung nilai pengetahuan. Pembaca kritis dapat mengidentifikasi pola-pola yang muncul dalam tulisan, baik itu informasi, nilai, asumsi, dan bahasa yang digunakan. Elemen-elemen tersebut saling bertautan dalam membentuk suatu artikel yang seringkali mengaburkan maksud utama si penulis. Oleh karena itu, pembaca kritis mampu mengenali suatu teks lebih dalam, bukan hanya soal fakta yang disajikan, namun juga maksud si penulis. Pembaca kritis akan memahami apa yang dibacanya sebagai suatu informasi dan perspektif yang perlu dibandingkan dengan informasi-informasi dan dari topik yang sama. Berikutnya yaitu meningkatkan sikap kritis untuk mengasah kemampuan dalam membaca, yaitu melakukan metode SQ4R, yaitu Survey, Question, Read, Restate, Review, and Reflect. Menurut Mikulecki and Jeffries pada tahun 2007 ayat 216, untuk meningkatkan sikap kritis dalam membaca yaitu dengan mengajukan beberapa pertanyaan yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada, dari mana bacaan tersebut berasal? Apakah sumber informasi tersebut dapat dikatakan terbukti dan dapat dipercaya? Yang kedua yaitu siapa penulis bacaan tersebut? Apakah penulis tersebut memiliki kualifikasi menulis topik tersebut? Yang ketiga yaitu apa tujuan penulis dalam tulisannya? Yang keempat yaitu apa pendapat penulis tentang topik yang ditulisnya? Yang kelima yaitu apakah ada perbandingan mengenai informasi yang telah diketahui sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu apakah saya setuju dengan informasi yang telah saya ketahui. Baik, sebagai penutup dari akhir materi yang saya review pada hari ini, saya akan memberi kesimpulan. Kesimpulannya yaitu membaca kritis adalah cara membaca dengan melihat motif penulis, kemudian menilainya. Membaca kritis berarti kita harus mampu membaca secara analisis dan
dengan memberikan suatu penilaian. Membaca kritis merupakan proses atau kegiatan membaca dengan cara memahami teks untuk kemudian dianalisis dan nilai kelayakan teks tersebut. Dalam hal ini, seorang pembaca harus mampu menganalisis dan menilai apakah yang dibacanya itu bermanfaat atau tidak. Bahan bacaan fiksi seperti cerpen, novel, komik tentu sulit bila harus dibaca dengan kritis, dan bahkan tidak ada alasan untuk melakukan sebab orang yang membaca pustaka itu hanya untuk kesenangan belaka. Dengan membaca kritis, pembaca akan dapat pula memahami apa yang dibacanya, dan dia pun akan mempunyai kepercayaan diri yang lebih mantap daripada kalau dia membaca tanpa usaha berpikir secara kritis.